rapi. Yang merasa rambutnya berantakan, silahkan dirapikan. Yang sudah selesai, silahkan duduk. Oke, sudah? Silahkan duduk. Jadi kenapa Ustazah suruh merapikan? Supaya teman-teman itu bisa lebih konsentrasi dalam belajar. Silahkan duduk, silahkan duduk. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sebelumnya Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan Ustazah akan bantu teman-teman untuk bisa memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Semuanya siap? Siap. Oke. Kita ice breaking dulu. Suara tembakan. Dam. Suara tembakan. Dam. Suara tembakan. Dam, dam, dam. Suara basoka. Boom. Suara basoka. Boom. Suara basoka. Boom, boom, boom. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk. Oke, jadi coba teman-teman lihat. Itu gambar apa? Angkat tangan yang bisa menjawab. Gambar apakah itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Albi, gambar apa tuh? Anak mandi. Yang lain? Anak mandi. Yang lain? Anak mandi. Oke. Jadi ini merupakan contoh gambar seorang anak sedang mandi. Mandi itu aktivitas membersihkan badan. Betul. Mandi. Tadi mandi nggak? Ada. Ya, jadi ini materinya. Jadi mengenal hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, jadi teman-teman bisa baca ya. Ini hadas kecil, di sebelahnya lagi ada hadas besar. Mandi itu contoh hadas apa? Iya, hadas besar. Jadi kalau teman-teman ingin menghilangkan hadas besar, teman-teman harus mandi. Diskusi kelompok silakan berkelompok. 3 orang berkerumun begitu, 3 orang berkerumun lagi. Buat lingkaran 3 orang. Silakan mau bagi. Jadi teman-teman berdiskusi mengenai arti bersih dan suci dan presentasikan di depan kelas. Silakan membuat lingkaran. Silakan. Coba buka di buku. Silakan teman-teman tulis bersih itu apa, suci itu apa. Bersih, sehat. Itu suci, baik dan benar. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kota. Oke, bersih itu seperti bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Dan suci itu baik untuk kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itulah tadi hasil diskusi yang sudah teman-teman tadi jelaskan, dan apa yang teman-teman tulis dan bacakan itu semuanya benar. Kita perhatikan. Itu gambar anak sedang apa? Sholat. Apa yang harus diperhatikan sebelum kita akan melaksanakan sholat? Badan orang yang sholat. Badannya harus bersih. Pakaiannya harus bersih. Kemudian tempatnya harus bersih. Jadi badan, pakaian, dan juga tempat yang akan kita buat sholat harus bersih. Cara membersihkan badan dengan mandi. Cara membersihkan pakaian dengan dicuci, disetrika pakai pewangi. Cara membersihkan tempat dengan disapu, dipel, dibersihkan. Nah, kenapa begitu? Supaya sholatnya kita itu sah. Bayangkan kalau kita memakai baju yang kotor yang ada najisnya, apakah sah? Tidak. Kemudian apakah kalau misalnya kita sholat kemudian di tempat itu ada kotoran cicak, apakah sah? Tidak. Jadi kita harus membersihkan semuanya. Paham sampai sini ya? Ya. Ini Ustazah jelaskan cara membersihkan najis. Jadi misalnya di sini najis itu ada
yaitu apa? Kotoran waktu kita buang air besar. Nah, itu harus kita bersihkan menggunakan air mutlak. Misalnya air sumur atau air hujan. Caranya misalnya ini baju, ada najisnya. Ini air yang datang ke najis diguyur, bukan dicelup-celup ya. Tapi airnya yang mengguyur ke baju atau ke kain yang kena najis. Nah, kemudian kita cebok. Tiap hari teman-teman cebok? Ya. Siapa yang gak gampang cebok? Semuanya harus cebok setiap hari karena cebok itu adalah salah satu cara membersihkan yang tepat. Misalnya kita cebok menggunakan apa? Cebok menggunakan air. Kalau di dalam sini boleh menggunakan air, tisu, batu atau benda kasar lainnya. Cuman kan kalau habis berak terus orang cebok pakai batu enak enggak? Enggak. Jadi yang paling bagus adalah menggunakan air. Jadi cebok itu menggunakan air. Oke. Jadi teman-teman, itulah tadi pembelajaran mengenai bersih itu sehat, mengenal arti hidup bersih dan sehat. Albi, kita mengenal arti bersih dan sehat. Di situ ada hadas besar, hadas kecil, kemudian cara membersihkan najis. Paham sampai sini teman-teman? Insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai ayo berwudu. Jadi kita akan praktek berwudu. Oke, itu Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.